Kembali lagi di channel saya, Eteh Meme. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya, sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatannya. Karena saya dengar di Indonesia sekarang corona itu sudah masuk ke pelosok. Jadi ya mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. So, saya dari tadi tuh mencari sesuatu topik untuk membuat konten ini dan saya menemukan sebuah artikel yang menarik. So, artikel ini seperti yang di judul. Ini aku baca baru sedikit dan di scroll aja membuat aku wow, apa iya sih di negara itu kayak begitu? Apa iya sih di kota itu kayak begitu? Jadi bertanya-tanya ya benar apa enggaknya. Jadi untuk ke artikel ini kita langsung saja, nggak usah banyak cincong. Next to the list. Oke, untuk artikel yang pertama aku dapat dari kota ini masih di negara kita, Indonesia tercinta. Oke, ini datang dari number one is Tulung Agung, Indonesia. Tulung Agung, Indonesia. So, di kota Tulung Agung ini kalau melakukan hubungan ML ataupun hubungan seks ini hanya dengan diam dan tidak bergerak. Maksudnya apa itu diam dan tidak bergerak? Jadi, itu kayaknya sih ya, ini kalau ML itu apa sih? Bukannya ML itu making love atau malam pertama ya? Aku nggak ngerti ini. Maksudnya ini malam pertama kah? Jadi mitosnya kalau mereka berhubungan itu tuh cuman diem dan nggak bergerak aja. So gimana nikmatinya? Jadi si perempuannya ini hanya membantu si laki-lakinya kayak memijat-mijat si burung-burungnya, si laki-lakinya itu, burung laki-lakinya itu hanya memijat itu dan nanti sampai si laki-lakinya itu merasakan nikmatnya. Gitu aja. Aneh ya? Terus perempuannya nikmatinya gimana? Kayak nggak adil ya rasanya. Oke. Next datang dari pedalaman Papua. Ini yang nomor 2 ya. Pedalaman Papua. Nah, di pedalaman Papua ini ada hubungan seks yang unik ya. Jadi namanya pedalaman. Kalau pedalaman Papua berarti rumah-rumahnya tahu ya, mungkin kayak di dalam hutan. Jadi mereka tuh berhubungannya tuh di pedalaman hutan. So, nanti kan ada mungkin di suatu tempat kayak gitu tuh. Nanti dari pasangan yang mau melakukan ML itu dia menancapkan 2 busur anak panah menjadi silang begini nih, silang begini di tempat itu. Jadi nanti kalau ada orang lewat ataupun siapa itu mau masuk ke daerah itu dan melihat busur itu yang begini, dia tuh nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh mendekat. Itu harus begitu. Dan kalaupun ada orang memaksakan masuk untuk nggak tahu menonton atau apa, itu nanti siap-siap di shoot, bakalan dipanah sama itunya. Jadi koit laduh, jadi nggak boleh masuk. Jadi itu larangan ya, udah jelas XX begini nggak boleh masuk. Nah begitu, itu dari pedalaman Papua. Jadi mereka ngelakuinnya di dalam hutan. Oh my god. Next number 3 kita datang dari, bukan kita datang ya, ini dari Bahrain. Ini sebenarnya bukan cerita ML sih. Dari Bahrain ini tuh cerita dokter-dokter di Bahrain itu kalau melakukan pemeriksaan untuk si nona V perempuan ini itu nggak boleh secara langsung melihat si nona V-nya ini. Nah kalau di Indonesia kan semua dokter gitu, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau misalkan untuk pemeriksaannya itu nona V kan ya memang harus dilihat gitu ya, dan itu kan nggak masalah, memang ada undang-undangnya dan ada aturan-aturannya yang hanya dokter yang tahu gitu kan, ibaratnya itu udah dirahasiakan lah kayak gitu. Nah kalau di Bahrain ini tuh dia nggak boleh lihat nona V secara langsung. Jadi untuk memeriksanya tuh dia harus menggunakan cermin. Jadi dia memeriksanya tuh dari pantulan kaca gitu ya, pantulan cerminnya itu, jadi nggak boleh langsung. Bagus sih, cuman itu jelas nggak ya kalau kayak gitu? Susah nggak maksudnya untuk memeriksanya? Terus nanti sama aja dong dipegang-pegang juga kan ya? Oke. Next, number 4. Ini datang dari
Venesia, Italia. Di Italia ini kalau mau berhubungan ML atau berhubungan intim di sana tuh ada unik ya. Dia tuh jadi nggak berhubungan ML-nya tuh secara normal. Jadi dia melakukannya dengan anal seks. Anal seks itu apa? Apa itu anal seks? Ada yang tahu kalian anal seks? Anal seks, aku baru dengar itu anal seks apa. Katanya kalau melakukan anal seks itu dia itu mencegah kehamilan, dan katanya rasanya lebih mencengkram daripada Sinonavi. Oh, jadi maksudnya anal seks itu dari belakang kayaknya ya, maksudnya itu ya. Dia bilang kan kalau dari belakang lebih mencengkram. Ya mungkin begitu. Aduh, tapi itu kan kalau dalam agama nggak boleh ya. Tapi kan ini di ini ya, di negara Italia mungkin dia nggak ke itu agama kita gitu. Oke, next ini ada nomor 5 dari Lebanon. Lebanon ini ada aturan yang aneh. Dari tadi juga ada aneh-aneh ya. Ada aturannya kalau melakukan ML ini dengan binatang. Oh my god, dengan binatang. Dan ini diperbolehkan atau ada hukumnya, itu boleh. Tapi syaratnya itu harus dengan binatang wanita. Wanita itu untuk manusia ya. Kalau binatang itu apa? Betina. binatang betina. Dan kalau mereka melakukan dengan binatang laki-laki itu ada hukumnya, dan hukumannya itu langsung koit gitu. Jadi di sana boleh melakukan hubungan intim dengan binatang, tapi harus yang betina. Jadi kalau yang laki-laki koit gitu, hukumnya mati. Aduh, ini ada aja binatang sama binatang. Next ini datang dari tadi Lebanon ya, sekarang Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini tuh ada hukum suami istri. Kalau si suaminya melakukan perselingkuhan, wah ini banyak banget nih di negara mana-mana, di Indonesia juga banyak banget. Kalau si laki-lakinya berselingkuh, si istrinya itu boleh membunuh si suaminya tuh, tapi ada tapinya, tapi dengan tangan kosong. Aku nggak ngerti itu tangan kosong, kita cekik kali ya, cekik gitu sampai si lakinya mati. Cuma masalahnya kan laki-laki sama perempuan tenaganya kuat mana sih? Terus biasanya perempuan itu kan lebih lemah, lebih hatinya lebih lembut, jadi kadang belum apa-apa udah nangis, baru-baru mau nyekik ya, nangis duluan gitu. Tapi di Hongkong emang boleh, katanya di Hongkong itu kalau si suaminya selingkuh gitu, kita boleh bunuh dia tuh, si istrinya tuh boleh bunuh si suaminya, tapi dengan tangan kosong. Nah, dan untuk si perempuan selingkuhannya ini, jadi si istrinya tuh boleh membunuh si selingkuhannya itu dengan cara apapun. So, mau pakai pisau kayak, mau pakai golok, mau pakai apa itu ditusuk, pokoknya mau pakai segala cara itu boleh, dan itu nggak bakalan dipenjara. Oh my god, itu sesuatu banget ya. Jadi kita nggak dibilang pembunuh, bukannya nggak jadi seorang kriminalitas, itu katanya dibolehkan, dan itu hukum di sana. Gimana, itu bagus nggak ya hukum begitu? Oke. Next ini dari artikel yang terakhir, datang dari negara Tokyo atau Jepang. So, di Tokyo atau Jepang, tradisinya di sana yang aneh itu begini. Kalau di sana tuh kan kayak kita mau meneruskan kuliah atau ke perguruan tinggi tuh melakukan ospek ke perguruan tinggi. Nah, kalau mau ke ospek perguruan tinggi itu nanti si seniornya ini diperbolehkan memperkaos si siswa baru. Bayangin. Jadi ada siswa baru mau sekolah ke perguruan tinggi, baru mau melakukan ospek aja udah diperbolehkan diperkaos rame-rame, diperkaos massal. Dan kadang ataupun ini nih, si siswa baru tuh disuruh keliling lapangan muter-muter tanpa busana, suruh telanjang kayak gitu. Itu di Tokyo, Jepang. So, apakah kalian ada yang berminat meneruskan perguruan tinggi kalian di negara sana?
aku nggak tahu ya ini benar apa enggak, aku cuma sekedar baca di artikel, cuman namanya artikel aku nggak tahu ini fake atau hack. So ya untuk jelasnya mungkin kalian cari info sendiri-sendiri, aku sekedar berbagi artikel ini aja. Dan sampai di sini artikel yang saya baca, semoga kalian terhibur dan bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain video, bye bye.